Bab 116, Raja Hijau lagi. Ketika mereka menemukan tumpukan besar bahan mentah di dalam mobil, mereka semua tercengang. Ketua Yo, bos kami sangat murah hati. Apakah ada batu giok di masing-masingnya? Chang Qingshan bertanya. Jika sebagian besar dari mereka memiliki batu giok di dalamnya, harganya akan sangat mahal. Saya tidak tahu, kami harus menunggu sampai dipotong, jawab Yao Zhenghong. Meskipun dia mempercayai Guning, dia tidak ingin menyombongkan diri di depan Chang Qingshan dan yang lainnya. Mereka segera memindahkan semua bahan mentah, dan Guning telah mengganti pakaiannya sebelum keluar. Dia mengenakan pakaian kasual dan telah menghapus riasannya. Dia membuat rambutnya menjadi sanggul dan terlihat lebih seperti pelajar sekarang. Dia terlihat sangat berbeda. Kecuali Yao Zhenghong, yang lainnya tercengang. Jika mereka tidak mengetahui bahwa hanya ada Guning yang perempuan, mereka akan salah mengira dia sebagai orang luar. Guning tidak ikut campur dalam pekerjaan mereka. Dia hanya menyuruh mereka bekerja lebih keras dan membuat lebih banyak perhiasan sebelum membuka perusahaan. Dia mengatur waktu buka pada hari Sabtu dalam 2 minggu. Mereka masih punya waktu 2 minggu, tapi butuh banyak waktu untuk membuat perhiasan dari batu giok, jadi mereka harus bekerja lebih keras. Sekarang, mereka siap memotong bahan mentahnya. Karena mesinnya hanya satu, yang satu memotong bahan mentah, dan yang lain menggosok bahan mentah. Mereka telah bekerja di industri ini selama lebih dari 10 tahun. Meskipun mereka belum pernah memotong batu giok yang berharga sebelumnya, mereka sangat akrab dengan perjudian batu. Guning sendiri yang menggambar garisnya. Dia memiliki mata giok, dan dapat menghindari pemborosan batu giok. Ketika Guning menggambar garis di ruang asuransi, dia diam-diam menukar bahan mentah dengan kekuatan terkuat dengan bahan mentah di ruang mata telepati. Sangat mungkin ada batu giok tingkat atas dalam bahan mentah tersebut dengan kekuatan terkuat. Guning tidak ingin membiarkan terlalu banyak batu giok tingkat atas terekspos di depan umum. Sudah ada satu di luar. Dia berencana untuk memotong sendiri bahan mentah berukuran 2 kepalan tangan dengan kekuatan terkuat. Di luar, Chang Qingshan memotong lapisan tipis kulit luar, dan warna hijau terlihat. Tangannya gemetar karena kegirangan. Astaga! Warna hijaunya terlihat hanya setelah 1 kali pemotongan. Bos telah menggambar garis dengan sangat akurat? Tidak, itu karena kemampuan bos yang luar biasa. Yang pertama sudah menunjukkan warna hijau. Chang Qingshan berkata dengan penuh semangat. Meskipun Yao Zhenghong telah melihat Guning memotong batu giok secara acak, dia masih terkejut melihat batu giok itu lagi. Para pekerja juga telah mendengarkan Yao Zhenghong, tetapi masih mengejutkan ketika mereka memotong sendiri batu giok itu. Mereka menggunakan air untuk membersihkan debu dan batu giok itu menunjukkan penampilan aslinya. Itu adalah batu giok jenis es tingkat menengah tinggi. Banyak dari mereka yang menghela nafas panjang. Mereka telah bekerja untuk Zhoufu Jewelry selama bertahun-tahun, tetapi mereka jarang melihat batu giok tingkat menengah tinggi. Sebagian besar batu giok yang mereka lihat adalah tingkat rendah, atau tingkat menengah. Selain itu, mereka juga belum melihat banyak zamrud tingkat menengah. Zhoufu Jewelry adalah merek tingkat menengah ke bawah. Ia tidak mampu membeli batu giok tingkat menengah atau tinggi. Usai guncangan, mereka terus memotong bahan mentah. Setelah beberapa saat, Yao Zhenghong dan yang lainnya juga terus-menerus melihat pertunjukan hijau. 2 di antaranya adalah batu giok tingkat tinggi sedang dari jenis kembang sepatu dan jenis akar teratai merah muda, dan satu lagi adalah batu giok tingkat tinggi dari jenis kaca. Mereka bertiga kaget. Mereka bahkan gemetar dan merasa itu seperti mimpi. Saat Guning keluar, semua orang memandangnya dengan kagum. Bos, kamu pasti seorang dewi, kan, kata Zhang Rong. Tentu saja dia bercanda. Saya kira tidak demikian. Bahkan para dewa atau dewi tidak bisa memotong batu giok setiap saat, tapi bos kita bisa. Saya pikir bos kita pasti memiliki kemampuan khusus, kata Wang Xiong. Dia juga bercanda. Guning tahu mereka bercanda, tapi dia harus menghentikan mereka menebak-nebak. Dia berkata dan memperingatkan, baiklah, berhenti sekarang. Jangan beritahu orang lain tentang apa yang terjadi di sini. Tolong, saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Tentu, bos. Tolong jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu orang lain, janji mereka semua. Lalu Guning duduk untuk menggosok bahan mentah dengan kekuatan terkuat. Guning benar, ada batu giok tingkat atas di bahan mentah ini.
Warnanya hijau tua klasik dengan biru muda. Ini adalah lapangan hijau raja. Guning menarik napas panjang. Dia membuka mulutnya. Raja hijau. Semua orang kaget saat Guning mengatakan itu. Apa? Hijau raja? Saat itu, bahkan Yao Zhenghong tidak bisa tetap tenang. Dia segera meletakkan bahan mentahnya, berlari ke Guning. Selain Chang Qingshan yang sedang memotong, Wang Xiong dan Zhang Rong berlari ke Guning. Mereka hampir terjatuh dalam perjalanan. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena begitu bersemangat. Raja hijau adalah Raja Batu Giok. Sangat jarang terlihat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah King's Green asli di tangan Guning, mereka semua menahan napas. Itu adalah Raja Hijau. Hijau Raja. Sebelum kami membuka perusahaan, kami dapat menggunakan King's Green ini untuk mempromosikan merek kami. Saya yakin banyak pelanggan akan tertarik, kata Guning. Semua orang setuju. Begitu berita tentang King's Green tersebar, bahkan para pengusaha perhiasan di kota G pun akan datang tanpa undangan. Tidak peduli seberapa besar perusahaan mereka, mereka mungkin tidak memiliki King's Green sendiri. Meskipun The Jade Beauty ditujukan untuk menjadi merek perhiasan kelas atas, namun dimulai dari sebuah toko kecil. Mereka belum cukup terkenal untuk mengundang perusahaan-perusahaan besar menghadiri upacara pembukaannya. Kalaupun diundang, perusahaan besar itu mungkin tidak akan datang. Oleh karena itu, mereka perlu menarik mereka untuk datang. Selama banyak tokoh terkenal atau berkuasa datang ke upacara pembukaannya, merek The Jade Beauty akan mendapatkan popularitas dalam waktu singkat. Itulah yang mereka inginkan. Guning berencana mengundang Tuan Fu dan Tuan Yan juga. Meskipun dia tidak cukup berpengaruh untuk mengundang dua tokoh yang sangat dihormati, Guning yakin mereka akan datang. Selain itu, begitu mereka mengetahui bahwa Raja Hijau ada di sini, mereka pasti akan datang. Mereka mungkin akan menyalahkannya karena tidak memberitahu mereka. Jadi Guning bermaksud mengundang mereka sendiri daripada membiarkan mereka mengetahuinya sendiri. Ketika semua orang telah menyelesaikan pekerjaannya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan sudah waktunya makan malam. Guning menyuruh mereka memasukkan batu giok itu ke ruang asuransi, dan kemudian mereka bisa pergi. Mereka akan melanjutkannya besok. Yao Zhenghong hendak memesan dari restoran, dan makan malam bersama. Tetapi Guning menolak dan menggunakan alasan bahwa dia sedang mengadakan pertemuan dengan teman-temannya. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengambil makanannya sendiri dan mereka akan mendapat tempat duduk. Bab 117, Usia Muda, Kemampuan Hebat. Bukan karena Guning tidak ingin makan bersama mereka, tapi mereka adalah karyawan dan bos. Dia juga seorang gadis remaja. Oleh karena itu, tidak nyaman baginya untuk bergaul dengan beberapa pria dewasa. Dia meminta Yao Zhenghong mengantarnya ke pusat kota untuk makan. Yao Zhenghong dan yang lainnya setuju. Dalam perjalanan ke pusat kota, Guning menelepon Master Fu. Dia bertanya apakah dia punya waktu luang besok. Dia ingin bertemu dengannya. Tuan Fu senang mengetahui bahwa Guning ada di kota G. Dia menerima undangannya dengan cepat. Dia telah berjanji untuk membantu Guning, dan dia bersungguh-sungguh. Tetapi memikirkan apa yang terjadi di jalanan perjudian batu, Tuan Fu mengeluh kepada Guning. Dia mengira perempuan itu adalah Guning, tapi ternyata dia adalah wanita dewasa. Dia juga mengeluh bahwa Tuan Bai telah pamer di depannya. Dia sangat marah dan menyesal menolak pergi bersama mereka hari ini. Guning tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, Kakek Fu, kamu bisa mengatakan bahwa kamu mengenal wanita itu. Dan dia memiliki batu giok yang lebih berharga yang menunggumu. Kamu juga bisa pamer. Tapi aku tidak mengenal wanita itu. Jika dia jadi kamu, aku akan pamer, kata Guru Fu. Sebenarnya, akulah wanitanya, jawab Guning tanpa ragu-ragu. Guning punya rencana sendiri. Dia tidak ingin bersembunyi dari Tuan Fu. Tentu saja, dia tidak akan menyakiti Tuan Fu. Dia hanya ingin memperluas jaringannya melalui Master Fu. Apa? Mendengar itu, Tuan Fu sangat terkejut. Dia tidak bisa mendengarkannya. Dia bertanya, apakah maksud Anda wanita itu adalah Anda? Saya tidak ingin dikenal, jadi saya sengaja mengubah penampilan saya. Saya tidak puas karena saya sangat membutuhkan uang. Saya tidak punya banyak waktu. Tolong jangan marahi saya, Kakek Fu, jelas Guning. Pada awalnya, Tuan Fu memang sedikit marah. Namun, setelah penjelasannya, dia tidak mau menyalahkannya.
Dia juga tidak akan mengkritiknya. Kalau begitu aku akan memaafkanmu, kata Tuan Fu. Meski begitu, Guning sedikit khawatir. Dia berkata, tetapi kakek Yan ada di sana hari ini. Saya tidak menyapanya karena saya ingin menyembunyikan identitas asli saya. Aku takut dia mungkin akan membuatku marah. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Hahaha. Dia akan. Jika dia tahu wanita itu sebenarnya kamu, dia akan kesal, kata Tuan Fu. Dia menyombongkan diri, menusuk Guning dan Tuan Yan. Nah, sekarang saya bisa pamer di depan Tuan Bai dan juga mengganggu Tuan Yan, haha. Tuan Fu sedikit bersemangat. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Anda benar-benar memiliki batu giok yang lebih baik daripada batu giok ungu? Ya, tapi tidak sekarang, jawab Guning. Dia tidak ingin memberitahu orang lain tentang King's Green saat ini. Bagus, kalau begitu aku akan menunggu. Tuan Fu percaya pada Guning. Dia percaya bahwa dia bisa memotong batu giok yang lebih baik dari batu giok ungu. Guning menutup telepon. Dia menoleh ke Yo Zhenghong dan berkata, Paman Yo, tolong pesan kamar pribadi di Hotel Huangdeng. Aku ingin kamu pergi menemui seseorang bersamaku. Dia akan membantu kami mendaftarkan perusahaan kami. Tentu, bos, jawab Yo Zhenghong. Dia tidak menanyakan siapa orang itu. Sementara itu, Tuan Fu segera menelepon Tuan Bai setelah dia menutup telepon Guning. Hei, Tuan Fu, ada apa? Tolong jangan ganggu saya saat saya sedang menghargai batu giok ungu saya. Giok ungu ini sangat indah. Saat Tuan Bai menjawab panggilan itu, dia memamerkannya dengan jelas. Namun, kali ini, Tuan Fu tidak marah sama sekali. Dia malah bertanya dengan penuh arti, Tuan Bai, apa pendapat Anda tentang kemampuan wanita itu dalam perjudian batu? Tuan Bai tidak tahu apa arti sebenarnya dari perkataan Tuan Fu, tapi dia tertarik pada wanita itu. Dia berkomentar, dia baik. Bahkan seorang ahli tidak dapat memotong 4 batu giok berharga sekaligus. Haha. Gadis Gu memang luar biasa. Dia memotong beberapa batu giok berkualitas tinggi minggu lalu. Dia bahkan memotong batu giok yang lebih berharga secara terus-menerus hari ini, tapi dia berjanji padaku bahwa dia akan memberitahuku terlebih dahulu ketika dia mendapatkan batu giok yang lebih baik daripada batu ungu di lain waktu. Jadi saya tidak peduli dengan batu giok ungu Anda, kata Tuan Fu dengan bangga. Dia memamerkan hubungan intimnya dengan Guning. Tunggu, apa yang kamu katakan? Wanita itu adalah gadis bernama Guning yang pernah kamu ceritakan padaku sebelumnya, tapi Tuan Yan tidak mengenalinya. Tuan Bai terkejut mengetahui kebenarannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Memang. Tuan Yan mengenal Guning, tapi dia gagal mengenalinya. Alasan mengapa Tuan Bai begitu bersemangat adalah karena Tuan Fu dan Tuan Yan telah sangat mempengaruhinya. Mereka berdua sangat menghormati Guning, dan telah menyebut namanya berkali-kali. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik pada orang asing. Guning ini yang masih muda, namun memiliki kemampuan yang hebat. Dia tidak hanya memotong banyak zamrud, dia juga memilih 2 barang antik asli. Kemampuannya luar biasa. Namun, Guning akan memberitahu Guru Fu terlebih dahulu setelah dia memiliki batu giok yang lebih baik di lain waktu. Tuan Bai sekarang sangat iri. Giok yang lebih baik dari giok ungu. Itu pasti batu giok tingkat atas. Raja Hijau, kecantikan darah, mata ungu, Smurf, Fulushow, dan sebagainya. Memikirkan batu giok itu, Tuan Bai sangat senang. Meskipun dia tahu sulit menemukan batu giok itu, dia yakin Guning memiliki kemampuan. Tidak, Tuan Bai memutuskan dia harus bertemu gadis itu. Dia tidak akan membiarkan Tuan Fu mendapatkan batu giok tingkat atas di hadapannya. Ya. Itu karena dia tidak ingin dikenal. Dia mengubah penampilannya. Baiklah, aku akan jalan-jalan sekarang. Gadis Gu jarang datang ke kota G. Dia mengundangku untuk makan bersamanya besok pagi. Tidak bisa menolaknya, kan? Haha, kata Tuan Fu dengan bangga. Dia kemudian langsung menutup telepon. Sebenarnya, Tuan Fu mengerti mengapa Guning mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak peduli. Dia memiliki kesan yang luar biasa padanya. Selain itu, dia memiliki kemampuan yang hebat, jadi dia dengan tulus ingin berteman dengannya dan mendukungnya. Sebelum Tuan Bai dapat mengucapkan kata pun, Tuan Fu sudah menutup telepon. Dia kesal, dan hampir membenturkan ponselnya ke tanah.
Bab 118, Masa Lalu yang Indah. Dia segera menelepon kembali, tetapi Tuan Fu tidak menjawab. Tuan Bai semakin gelisah, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ayah, apa yang terjadi? Seorang pria parubaya berjalan ke bawah. Dia memperhatikan Tuan Bai yang sedang berjalan dengan gugup di ruang tamu. Pria parubaya ini adalah pria yang ditemui Guning hari ini. Dia dipanggil Ketua Bai, putra Tuan Bai, Bai Lin Wei. Tuan Fu memberitahuku bahwa wanita yang kita temui hari ini adalah gadis itu, Guning. Tuan Fu dan Tuan Yan telah berkali-kali lipat di depan saya. Dia bahkan mengatakan bahwa gadis itu akan menderita terlebih dahulu jika dia mendapatkan batu giok yang lebih baik di masa depan. Giok yang lebih baik daripada giok ungu pastilah giok tingkat atas. Giok tingkat atas? Tuan Bai berkata dengan marah. Sepertinya dia telah melewatkan batu giok tingkat atas. Apa? Wanita yang kita temui hari ini adalah gadis yang disebutkan Paman Fu sebelumnya. Kenapa Paman Yan tidak mengenalinya? Bai Lin Wei terkejut. Bai Lin Wei juga sudah mendengar banyak tentang Guning. Dia mengagumi dan ingin tahu tentangnya. Tuan Fu berkata bahwa dia tidak ingin dikenal, jadi dia menyamar. Tuan Yan bahkan gagal mengenalinya. Gadis itu akan makan bersama Tuan Fu besok. Aku ikut juga. Saya tidak bisa membiarkan Tuan Fu mendapatkan batu giok itu sebelum saya, kata Tuan Bai. Namun, Tuan Fu tidak menjawab panggilannya. Apa yang harus dia lakukan? Oh, dia bisa menelepon Tuan Yan. Oleh karena itu, Tuan Bai segera memanggil Tuan Yan. Guning juga menelepon Tuan Yan setelah dia menutup telepon dengan Tuan Fu. Dia pikir tidak sopan jika tidak memberitahu Tuan Yan. Tuan Yan juga tercengang mendengar fakta bahwa wanita yang dia temui hari ini sebenarnya adalah Guning. Dia terkejut dengan kemampuannya yang luar biasa untuk memotong 4 batu giok berharga secara terus-menerus, dan tampil sangat berbeda, tapi dia tidak menyalahkannya setelah penjelasannya. Ketika Tuan Bai menelepon Tuan Yan, dia mengetahui bahwa Guning telah mengundang Tuan Yan juga. Ketika Tuan Bai mengusulkan untuk menghadiri makan bersama Tuan Yan setuju. Guning merasa ingin makan steak sekarang, jadi dia pergi ke restoran barat. Pada saat yang sama, Li Shenzhen sedang makan bersama seorang wanita muda. Mereka menyeluruh dan tertawa. Ketika Li Shenzhen melihat Guning datang, dia kesal dan cemas. Mengapa Guning ada di kota G? Apakah dia di sini untuk membalas dendam padanya? Li Shenyu telah menyelidiki Guning. Dia mengetahui bahwa Guning adalah anak biasa dari keluarga miskin dengan orang tua tunggal. Dia tidak pandai belajar dan tidak disukai oleh sebagian besar kerabatnya, tetapi Guning yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri berbeda dari penyelidikan. Guning di mata mereka memiliki bakat luar biasa dalam perjudian batu dengan kekayaan beberapa ratus juta yuan. Dia juga pandai bertarung. Dia telah memukuli beberapa pria dan mengirim mereka ke rumah sakit sendirian. Oleh karena itu, Guning misterius. Li Shenzhen tidak berani bersantai hanya karena penyelidikan Li Shenyu. Dia tidak takut Guning akan menuntutnya, karena Guning tidak memiliki bukti, tapi Li Shenzhen khawatir Guning akan membalas dendam padanya. Shenzhen, ada apa? Melihat wajah Li Shenzhen berubah, seorang wanita cantik bertanya. Dia adalah teman baik Li Shenzhen, Su Jing. Tidak ada, Li Shenzhen mendapatkan kembali pikirannya. Meskipun dia dan Su Jing adalah teman baik, dia tidak bercerita tentang Guning. Itu sangat memalukan, jadi dia tidak ingin kehilangan mukanya. Li Shenzhen ingin bersembunyi dari Guning, tapi Guning sudah menyadarinya. Selain itu, Guning tidak berniat membiarkan Li Shenzhen lolos dari apa yang terjadi terakhir kali. Tentu saja dia tidak akan membunuhnya, tapi dia pasti akan menyiksanya. Jika Guning adalah gadis yang lemah, dia akan hancur terakhir kali. Oleh karena itu, ketika Guning melihat Li Shenzhen, dia berjalan lurus ke arahnya dengan mata dingin. Li Shenzhen semakin gugup. Namun, dia terlalu bangga untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa menghadapinya. Oh, bukankah ini Nona Li? Kebetulan sekali. Aku memang berencana untuk berbicara denganmu tentang masa lalu kita yang indah. Saya tidak berharap bertemu Anda di sini, kata Guning penuh arti sambil tersenyum ramah. Orang lain akan percaya bahwa mereka adalah teman baik, tetapi Li Shenzhen tahu dengan jelas bahwa Guning melakukannya dengan sengaja. Guning pasti ingin menyakitinya. Li Shenzhen mencoba yang terbaik untuk mengurangi rasa gugupnya.
Dia berkata dengan santai, Nona Gu, sebenarnya saya tidak mengenal Anda. Menurutku kita tidak perlu bicara. Kami tidak terlalu mengenal satu sama lain. Namun, apa yang terjadi di antara kita tidak bisa dilupakan, kan? Kata Guning dengan sengaja. Li Sensen kaku. Dia benar-benar mengerti apa yang dibicarakan Guning, tapi dia berpura-pura tenang dan menyangkal, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tolong tinggalkan kami sendiri, Nona Gu. Tidak masalah. Aku akan memberitahu Anda. Baiklah, aku harus makan sekarang. Oh, waspada, harap berhati-hati, Nona Li, kata Guning, lalu dia pergi. Li Sensen terlihat sangat tidak menyenangkan. Tubuhnya gemetar karena ketakutan dan kemarahan. Guning telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia telah memperingatkannya untuk berhati-hati, yang berarti dia akan menyakitinya. Sensen, apa yang terjadi? Siapa dia? Su Jing rupanya memperhatikan bahwa keduanya tidak akur. Li Sensen juga takut pada pihak lain. Ini tidak mungkin sederhana. Kami tidak akrab. Aku baru saja bertengkar dengannya sebelumnya. Li Sensen mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak menceritakan detailnya lagi. Meskipun Su Jing penasaran, dia berhenti bertanya karena Li Sensen tidak mau terjadi. Mereka adalah teman baik, tapi bukan berarti tidak ada rahasia di antara mereka. Li Sensen kehilangan nafsu makannya tetapi makanannya hampir habis. Karena cemas, Li Sensen ingin pulang lebih cepat sehingga dia mendesak Su Jing untuk mengangkutnya. Guning mencibir, tapi tidak menghentikan atau mengganggu mereka. Dia tidak ingin membuang waktunya untuk makan di Li Sensen. Begitu Li Sensen meninggalkan restoran, dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Jing dan segera pulang. Setelah makan, Guning pergi membeli kebutuhan sehari-hari di pasar. Itu semua yang dia perlukan di apartemennya. Li Sensen tidak bisa bersantai sampai dia tiba di rumah. Dia kehabisan napas dan berkeringat. Li Senyu menyadari ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan hati-hati, Sensen, apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat buruk. Saya baru saja bertemu Guning. Dia memperingatkan saya untuk berhati-hati. Saya pikir dia akan menyakiti saya, jadi saya segera pulang ke rumah, kata Li Sensen. Suaranya sedikit bergetar. Apa? Apa kamu baik-baik saja? Li Senyu kaget dan khawatir. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri antar bab. Novel Bin baca novel ringan, novel web, novel Korea, dan novel Cina online gratis. Anda dapat menemukan ratusan novel ringan terjemahan bahasa Inggris, novel web, novel Korea, dan novel Cina yang diperbarui setiap hari. Baca novel online, baca novel ringan online, baca online gratis, novel ringan online gratis. Bab 119, Perwira Militer, Chen Meng. Saya baik-baik saja, jawab Li Sensen. Lalu dia bertanya dengan gugup, apakah dia benar-benar akan menyakitiku? Li Sensen memasang wajah tidaklah menyenangkan. Dia tidak yakin apakah Guning akan menyakiti Li Sensen atau tidak. Guning berada di luar kendalinya. Di matanya, meskipun itu kesalahan Li Sensen, Guning sama sekali tidak terluka. Kenapa dia tidak bisa melepaskannya? Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Meskipun demikian, seseorang perlu bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Seseorang harus membayar kesalahan yang telah dia buat. Li Senyu juga khawatir Qin Yifan akan mengetahuinya. Meskipun Guning tidak memiliki bukti, Li Senyu tidak yakin apakah Qin Yifan akan memilih untuk mempercayai Guning atau Li Sensen. Mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Qin Yifan, tetapi sepertinya Qin Yifan menyukai Guning. Mungkin saja dia akan memilih untuk mempercayai Guning. Namun, untuk saat ini Qin Yifan tidak mengetahui kebenarannya, mungkin karena Guning belum terjadi. Jika Guning berencana mengatakan yang sebenarnya pada Qin Yifan, Li Senyu tidak bisa berhenti. Dia hanya bisa berharap Qin Yifan tidak mempercayai Guning, jika tidak, reputasi Li Sensen akan hancur. Apalagi Li Sensen tidak menikahi Qin Yifan di masa depan, mereka mungkin tidak akan bisa menjaga hubungan mereka dengan baik. Apartemen Guning tidak jauh dari pusat kota. Dia tiba di sana setelah 5 menit dengan taksi. Itu berada di ruang tamu kelas atas, yang disebut air bersih langit biru. Kawasan itu dibangun 5 tahun lalu, namun rumah-rumahnya belum terjual seluruhnya, terutama apartemen single.
Kalau tidak mudah bagi Yao Zhenghong untuk membiayainya. Ruang tamunya berada di dekat pusat kota dan tidak besar dengan hanya 9 bangunan, namun terdapat banyak tanaman hijau di dalamnya, yang cukup menyenangkan. Justru karena banyaknya tanaman hijau, tidak banyak bangunan. Apartemen Guning berada di lantai 5 di tengah ruang tamu ini. Dia berjalan beberapa menit untuk sampai ke sana. Lantai 5, gedung nomor 8. Guning membuka pintu dan menyalakan lampu di apartemennya. Luasnya 50 meter persegi dengan taman dalam ruangan, kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan balkon lebar. Dekorasinya sederhana namun tidak membosankan. Guning menyukainya. Yao Zhenghong telah mempekerjakan pekerja per jam untuk membersihkan apartemen ini sebelum Guning pindah. Setelah seharian bekerja, Guning belum menelepon ibunya. Gumen juga tidak meneleponnya. Dia mungkin tidak ingin mengganggu Guning. Memang benar, Gumen tidak ingin mengganggu Guning, jadi dia tidak meneleponnya, tetapi di dalam hatinya, dia sangat menyayangi putrinya. Guning mandi sebelum berbaring di tempat tidur, dan memanggil Gumen. "Ning, apakah kamu bebas sekarang?" Gumen bertanya begitu dia menjawab panggilan itu. "Ya, aku bebas sekarang." "Apa kabarmu hari ini?" Guning bertanya. "Saya baik-baik saja. Paman dan bibi tertuamu sudah meneleponku berkali-kali, tapi aku tidak menjawab sama sekali," kata Gumen. "Bagus, abaikan saja. Mereka pasti tidak menyerukan hal yang baik," kata Guning. Dia menutup telepon kemudian, lalu mengklik buka grup WeChat, keluarga pejuang. Ada lebih dari 1000 pesan. Guning membacanya sebentar. Teman-temannya sedang membicarakan berita hangat di kota G. Guning kemudian mengetahui bahwa dia ada di berita. Untungnya, dia menyamar hari ini, kalau tidak, itu bisa menjadi masalah besar. Meskipun mereka adalah teman dekat, Guning tidak berniat memberitahu mereka bahwa dialah wanita muda itu. Guning bahkan tidak memberitahu mereka bahwa dia berada di kota G. Dia hanya memberitahu mereka bahwa dia akan sibuk akhir pekan ini. Teman-temannya menghormatinya, jadi mereka tidak akan bertanya apakah Guning tidak mau memberitahu mereka. Yao Zhenghong, Chan Qingshan dan yang lainnya belum mengetahui berita hangat tersebut sampai malam itu. Meskipun mereka tahu Guning memiliki kemampuan luar biasa, mereka tetap terkejut. 345 juta yuan adalah jumlah uang yang sangat besar di mata mereka. Namun, mereka telah memotong beberapa batu giok berharga hari ini. Nilainya akan lebih dari 345 juta yuan. Taking Screen sendiri bernilai setidaknya 100 juta yuan. Mereka tahu bahwa Guning tidak ingin dikenali, jadi mereka akan merahasiakannya. Mereka telah memutuskan untuk setia kepada Guning, dan tentu saja tidak akan melakukan apapun yang menyakitinya. Guning kemudian menjelajahi internet untuk mencari informasi tentang teko dan gelas merah muda. Kedua barang antik itu sebenarnya punya sejarah panjang. Teko itu milik Shen Wansan, dan disebut Teko Huang. Shen Wansan adalah seorang pengusaha yang sangat kaya di dinasti Qing. Dikatakan bahwa Shen Wansan memiliki mangkuk harta karun. Jika Anda memasukkan emas batangan ke dalamnya, Anda bisa mendapatkannya kembali. Jika Anda memasukkan batangan perak ke dalamnya, Anda bisa mendapatkan semangkuknya kembali. Itulah alasan mengapa Shen Wansan menjadi orang terkaya di dunia. Namun, itu hanyalah legenda. Bahkan Kaisar dinasti Qing pun iri pada Shen Wansan. Shen Wansan kemudian diperlakukan tidak adil dan dihukum berat oleh Kaisar. Setelah itu, keluarga Shen Wansan benar-benar kehilangan kekuasaan dan kekayaannya. Teko Tehuang ini bernilai setidaknya 7 juta yuan. Meskipun pemerintahan dinasti Qing telah merampas banyak properti Shen Wansan, masih banyak yang hilang. Kaca merah muda dengan kepala rusa berasal dari zaman Qianlong. Nilainya sekitar 3 juta yuan. Guning juga menyimpan semua informasi barang antik lainnya di ingatannya. Kalau begitu, dia akan mengetahui latar belakangnya saat dia membeli barang antik lagi. Keesokan harinya, Guning bangun jam 6 pagi. Dia berlari ke bawah, dan mengenal lingkungan sekitar di ruang tamu ini. Namun, yang sangat mengejutkannya, dia bertemu dengan seorang kenalan. Mereka baru saja berkenalan, karena mereka hanya bertemu satu sama lain sekali, tapi Guning memiliki kesan yang mendalam padanya. Pria itu adalah perwira militer yang memberitahu mereka untuk meninggalkan restoran minggu lalu. "Hei, apakah itu kamu?" Pria itu menyapa Guning dengan penuh semangat.
Tidak ada yang bisa menyalahkan dia karena begitu bersemangat. Guning telah banyak membantu mereka kali terakhir. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan mereka, dia hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun, sementara mereka telah berada di pasukan khusus selama lebih dari 10 tahun. Guning tidak mampu bersaing dengan mereka dalam latihan yang sulit. Hai, kebetulan sekali. Guning menyambutnya dengan ramah. Kamu tinggal di sini, pria itu bertanya. Ya, tapi saya hanya tinggal di sini pada akhir pekan jika ada yang harus saya tangani, jawab Guning. Oh, namaku Chen Meng. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Chen Meng bertanya. Saya Guning, jawab Guning. Senang bertemu denganmu. Chen Meng mengulurkan tangannya. Guning menjabat tangannya dengan ringan. Senang bertemu dengan kamu juga. Bab 120, persaingan dengan Chen Meng. Menurutku kamu cukup pandai bertarung. Baiklah, apakah kamu setuju jika kita mengadakan kompetisi? Meskipun Chen Meng merasa itu agak tidak sopan, dia berusaha mencobanya. Chen Meng adalah seorang pria dewasa, sedangkan Guning adalah seorang gadis remaja. Kelihatannya tidak adil, tapi dia sangat penasaran dengan kemampuan Guning. Namun, Guning sangat senang dengan undangannya. Dia sebenarnya ingin berlatih. Chen Meng bertugas di militer. Dia juga bukan prajurit biasa. Jika Guning ingin berlatih, dia akan menjadi pilihan yang sangat baik. Oleh karena itu, saat Chen Meng mengundangnya, Guning menjawab, tentu. Saya punya ide yang sama. Kemudian keduanya pergi ke lapangan yang luas untuk saling bertanding. Pada awalnya, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, bukan karena tidak hormat, tetapi karena mereka tidak ingin segera menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka akan menyesuaikan diri sesuai dengan kemampuan orang lain. Selain itu, mereka tidak berencana untuk mengalahkan satu sama lain. Yang satu ingin berlatih, sementara yang lain ingin mencoba. Demikianlah hal itu terjadi pada awalnya. Namun, gerakan Guning mengejutkan Chen Meng, karena dia bergerak dengan sangat profesional dan kuat. Dia pasti telah menerima pelatihan profesional selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi lebih agresif, namun tetap seimbang. Chen Meng secara bertahap tercengang. Guning hampir menjanjikan prajurit tingkat menengah di pasukan khusus. Kompetisi berlanjut. Mereka sekali lagi menggunakan lebih banyak kekuatan untuk bersaing satu sama lain. Meski terlihat seimbang, mereka tahu bahwa mereka berdua kehilangan energi. Guning tidak terkejut dengan kemampuan Chen Meng, karena dia adalah seorang perwira militer, tetapi Chen Meng sangat terkejut dengan Guning. Sungguh sulit dipercaya. Dia telah berlatih selama lebih dari 10 tahun untuk menjadi begitu kuat, namun seorang gadis berusia 18 tahun mampu melakukan hal yang sama seperti dia. Chen Meng tahu bahwa jika kompetisi dilanjutkan, kemungkinan besar dia akan kalah, dan itu berputar-putar. Karena itu dia memberi petunjuk pada Guning untuk berhenti. Guning juga tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan. Dia juga tidak yakin dia akan menang. Dia ingin menguji kemampuan yang sebenarnya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan untuk membantu. Wow, sungguh sulit dipercaya. Apakah kamu yakin kamu baru berusia 18 tahun? Chen Meng tampak kecewa, tapi dia juga mengagumi Guning. Saya sudah menggunakan kekuatan penuh saya. Saya juga tidak bisa melanjutkan, kata Guning. Dia rendah hati. Chen Meng tentu saja tahu bahwa Guning tidak ingin bangga. Dia membantu menyelamatkan mukanya juga. Dia semakin tertarik pada Guning sekarang, tapi bukan sebagai pria dan wanita. Ada perbedaan usia lebih dari 10 tahun di antara mereka. Bolehkah aku mengajakmu sarapan bersama? Chen Meng bertanya dengan tulus. Tentu saja. Guning menerimanya. Keduanya berjalan menuju luar ruang tamu ini. Apakah kamu belajar di sekolah menengah sekarang? Chen Meng bertanya. Ya. Saya senior di kota F, jawab Guning. Seorang senior. Kemudian Anda akan menghadiri ujian masuk perguruan tinggi nasional dalam waktu setengah tahun. Universitas mana yang menjadi favoritmu? Chen Meng menambahkan. Universitas Ibu Kota, kata Guning. Universitas Ibu Kota? Chen Meng sedikit terkejut. Dia menatap Guning dengan mata penuh hormat. Wah, ini universitas nomor 1 di negara kita. Anda pasti sangat akademis. Saya tidak tahu apakah saya bisa masuk atau tidak.
Itu hanya tujuan saya, kata Guning. Dia bersikap rendah hati lagi. Saya yakin Anda bisa melakukannya, Chen Meng menyemangatinya. Keduanya sarapan, lalu pulang bersama. Mereka secara kebetulan mengetahui bahwa mereka tinggal di gedung yang sama. Namun, apartemen Chen Meng berada di lantai 12, sedangkan apartemen Guning berada di lantai 8. Chen Meng memiliki kesan yang luar biasa terhadap Guning ketika dia membantu mereka mengendalikan kedua penjahat itu terakhir kali. Dia ingin sekali berteman dengannya. Oleh karena itu, Chen Meng meminta untuk menukarkan nomor mereka atas inisiatifnya sendiri. Jika Guning punya masalah di kota G, dia bisa membantu. Meski jarang tinggal di kota G, ia punya jaringan di sini, terutama di kepolisian dan militer. Guning sangat ingin mengenal Chen Meng. Sebuah jaringan dibangun dari kesan yang baik, bukan? Guning kembali ke rumahnya untuk mandi. Sementara itu, Chen Meng segera menelepon Leng Xiaoting dan menceritakan semuanya. Dia tidak tahu tentang apa yang terjadi antara Leng Xiaoting dan Guning. Dia sangat bersemangat. Leng Xiaoting juga pernah bertemu Guning sebelumnya, jadi masuk akal untuk berbicara dengannya. Ada apa? Leng Xiaoting berkata dengan santai. Bos, kamu tidak bisa membayangkan siapa yang baru saja kutemui. Saya bertemu dengan gadis yang terakhir kali memukuli kedua pengedar narkoba itu di restoran ketika saya sedang berlari pagi ini. Kami mengadakan kompetisi. Dia sangat baik. Aku bahkan tidak mampu mengalahkannya. Ah, mengecewakan sekali, kata Chen Meng. Leng Xiaoting tercengang saat mendengar tentang Guning. Dia berada di kota G. Chen Meng tidak bisa mengalahkan Guning. Leng Xiaoting terkejut. Dia jelas tahu tentang kemampuan Chen Meng. Chen Meng adalah rekan satu tim di tim Red Flame-nya. Jika Guning memiliki kemampuan yang setara dengan Chen Meng, dia pasti sangat terampil dan kuat. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis muda. Tidakkah menurutmu kamu perlu berlatih dan berlatih lebih banyak? Leng Xiaoting berkata dengan dingin. Mendengar itu, Chen Meng merasa gugup. Dia segera menyesal memberitahu Leng Xiaoting. Dia merasa seperti terjebak. Dia tidak bisa mengalahkan seorang gadis muda, yang berarti dia kalah. Baiklah, aku harus mengurus sesuatu sekarang, sampai ketemu. Chen Meng segera menutup telepon dan menarik napas panjang. Namun, dia tahu dia tidak bisa lepas dari pelatihan yang akan datang. Apapun, dia juga berencana untuk berlatih lebih banyak ketika kembali ke kelompok. Masih mengerahkannya karena dia tidak bisa mengalahkan seorang gadis. Setelah mandi, Guning sedang menonton TV di apartemennya. Saat hampir jam 10 malam, Yao Zhenghong meneleponnya. Dia sudah memesan kamar pribadi. Jumlahnya adalah 888. Guning kemudian segera memanggil Tuan Yan dan Tuan Fu. Waktu ditentukan pada pukul 11 pagi di kamar pribadi nomor 888 di Hotel Huangdeng. Guning sebagai tuan rumah seharusnya sudah tiba di sana lebih awal, jadi dia meninggalkan rumahnya sekitar jam 10 lewat sedikit. Ketika dia tiba di kamar pribadi, saat itu pukul 10.40. Yao Zhenghong sudah menunggunya di kamar. 10 menit kemudian, Tuan Fu dan Tuan Yan datang bersama Tuan Bai. Yao Zhenghong tidak tahu siapa tamunya. Karena itu dia sangat terkejut dan melompat dari kursinya, ketika Tuan Fu, Tuan Yan dan Tuan Bai masuk. Kakek Fu, Kakek Yan, Kakek Bai, senang bertemu kalian semua. Guning segera melangkah maju dan menyapa mereka. Haha, kuharap kita tiba tepat pada waktunya, kata Tuan Fu.